Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Khalid. NIM saya 2303010112 dari kelas Teknik Informatika E 2023 Universitas Perjuangan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu tentang Python. Apa itu bahasa Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ia dikenal karena kesederhanaan dan keterbacaannya. Juga banyak digunakan untuk pengembangan web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Sejarah Python. Sejarah perkembangan bahasa pemrogram Python dimulai pada awal tahun 90-an ketika seorang pengembang perangkat lunak bernama Guido van Rossum mulai bekerja pada proyek baru di Centrum Wiskunde en Informatica di Belanda. Berikut adalah rangkuman perjalanan sejarah perkembangan bahasa Python. Kesatu ada Python pemula tahun 89 sampai 91. Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir 80-an dan awal 90-an. Versi pertama Python adalah versi 0.90 dirilis pada Februari 91. Selanjutnya Python 1.0. Versi pertama yang stabil dan resmi dirilis pada Januari tahun 94. Pada versi ini, banyak fitur utama Python seperti map, filter, dan lambda diperkenalkan. Selanjutnya Python 2.0 pada tahun Oktober 2000. Python ini dirilis pada Oktober tahun 2000 dengan fitur-fitur tambahan termasuk list, convention, garbage collection, dan sistem Unicode. Perubahan besar dalam struktur internal juga dilakukan. Selanjutnya ada Python 3.0. Python ini adalah pembaruan besar yang mencakup pemutusan kompatibilitas dengan Python. Perubahan utama termasuk penghapusan print sebagai pernyataan, menggantikan berbagai integer dengan pembagian float sebagai perilaku default, dan pengenalan sistem Unicode yang lebih konsisten. Dan selanjutnya yaitu Python perkembangan. Setelah Python 3.0, pengembangan Python terus berlanjut dengan peningkatan fitur, kinerja, dan stabilitas. Versi Python ini lebih baru, menghadirkan perbaikan, peningkatan kerja, dan penambahan fitur-fitur baru. Mengapa sih kita harus menggunakan Python? Yang pertama yaitu Python itu sintaksnya mudah, lebih mudah dibaca seperti bahasa Inggris dengan aksara yang sederhana. Yang kedua adalah beragam penggunaannya, yaitu digunakan dalam pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, otomatisasi, dan masih banyak lagi. Ketiga yaitu komunitasnya besar. Komunitas yang luas memudahkan untuk memperoleh bantuan dan dukungan. Dan terakhir adalah kaya dengan library, yaitu ekosistem kaya pustaka dan framework mempermudah pengembangan. Selanjutnya ada kelebihan bahasa Python. Kelebihan bahasa Python yang pertama yaitu sintaksnya yang bersih, mudah dibaca dan dipahami, mengurangi biaya pemeliharaan dan debugging. Yang kedua, ekosistemnya yang kaya, yaitu banyaknya pustaka dan framework yang mendukung berbagai kebutuhan pengembangan. Yang ketiga, kemudahan integrasi, yaitu memungkinkan integrasi dengan bahasa lain dan sistem terususur lainnya. Dan terakhir, efisien dan produktif, memungkinkan pengembangan cepat, dan interaktif. Selanjutnya ada kekurangan bahasa Python. Yang pertama, kekurangan bahasa Python yaitu kecepatan eksekusi yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman terkompilasi seperti C++. Yang kedua, gagal pada aplikasi tertentu, yaitu tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan pengolahan real time. Yang ketiga yaitu gulung balik atau GIL, Global Interpreter Lock, dapat membatasi efisiensi pengolahan paralel pada Python.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mencontohkan contoh program Python yang sederhana. Nah, sekarang kita akan mencontohkan program sederhana dari Python. Seperti saja kita memakai text editor yaitu Visual Studio Code. Yang pertama-tama pasti kita membuat file baru, yaitu new file dan Python. Untuk yang langkah pertama yaitu kita menuliskan definisi dengan nama fungsi, misalnya kita biodata. Nah, setelah itu kita membutuhkan variabel. Dalam biodata itu ada variabel nama, terus variabel name, dan variabel kelas. Nah, selanjutnya kita akan memanggil dari variabel tersebut dengan menggunakan kata print dengan nama. Nah, kita masukkan variabel nama. Selanjutnya juga sama, print name dan kelas Nah, untuk langkah terakhir kita menuliskan kembali nama fungsi. Nah, setelah semuanya beres, kita compile atau run file dengan mengklik ini. Nah, apabila kita berhasil, kita akan memperoleh output seperti ini. Itu nama, name, dan kelas. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.